Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan tentang metode zikruna. Secara sederhana, metode zikruna adalah merupakan cara mudah dalam menghafal dan tadabbur Al-Quran. Zikruna terdiri dari dua kata, yaitu kata zikru dan na. Zikru artinya zikir, na artinya kita, sehingga dapat kita artikan zikruna adalah zikir kita. Kenapa diberi nama zikruna? Karena dalam metode menghafalnya kita membaca ayat Al-Quran berulang-ulang kali, sejumlah pengulangan yang tersedia pada layar, sehingga kita menjadi hafal atau menjadi ingatan kita. Sesuatu yang dibaca berulang-ulang kemudian menjadi ingatan, itu disebut dengan zikir. Selain itu, metode ini juga menekankan aspek penanaman nilai-nilai Qur'ani yang bertujuan untuk menjadikan Al-Quran sebagai zikir dan tazkirah dalam kehidupan. Sebagai zikir, artinya Al-Quran selalu dibaca berulang-ulang sebanyak-banyaknya dan selalu diingat. Adapun sebagai tazkirah atau alarm kehidupan, artinya menjadikan Al-Quran sebagai teman setia yang selalu membimbing dan mengingatkan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Apa yang melatar belakangi lahirnya metode ini? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, kita tahu bahwa tidak semua orang paham bagaimana cara menghafal dan murojaah. Maka zikruna memandu peserta didik untuk mandiri dan menjadi terampil dalam menghafal dan murojaah. Kemudian yang kedua, kejenuhan dalam menghafal sering kita dapatkan pada anak-anak didik kita disebabkan jauhnya mereka dari ruh Al-Quran. Maka metode zikruna hadir sebagai satu upaya meningkatkan pola interaksi dengan Al-Quran dalam kegiatan menghafal khususnya, yang selama ini cenderung mengesampingkan aspek hidayatul Quran dengan cara memperkenalkan nilai-nilai atau petunjuk Al-Quran secara praktis dan mudah. Dalam menghafal, metode zikruna memiliki pemahaman bahwa menghafal bukanlah mengingat-ingat tulisan, karena hal itu sulit dan berat. Menghafal lebih banyak pada aspek membaca ayat dengan benar dan mengulang-ulangnya sebanyak-banyaknya, sehingga sedikit sekali porsi untuk mengingat-ingat. Oleh karena itu jangan heran dengan metode ini kita hafal ayat tanpa menghafal, karena kita lakukan hanya membaca berkali-kali. Adapun dalam aspek murojaah, zikruna memahami bahwa murojaah merupakan aspek yang paling penting dalam kegiatan menghafal Al-Quran, karena realitasnya mengatur murojaah itu lebih sulit daripada aktivitas menghafal. Menghafal ada masanya, sedangkan murojaah tidak. Murojaah sampai mati. Menghafal dapat ditawar, sedangkan murojaah tidak. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ta'ahadu hadal Qur'an fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sungguh-sungguhlah kalian dalam menjaga Al-Quran ini demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ia, yakni Al-Quran, lebih cepat lepas daripada lepasnya unta dari tali ikatannya. Rasulullah SAW juga bersabda, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahaban. Sesungguhnya perumpamaan para penghafal Al-Quran tidak lain adalah seperti pemilik unta yang terikat. Jika ia sungguh-sungguh menjaganya, maka pasti ia akan mengikatnya, akan mengikat untanya. Namun jika ia tidak sungguh-sungguh atau melepaskannya, maka unta itu akan hilang. Oleh karena itu sahabatku sekalian, ingat, jangan memaksakan hafalan banyak dalam waktu yang singkat sehingga kita mengabaikan murojaah. Jangan. Adapun dalam penanaman nilai-nilai Qur'ani, zikruna memiliki setidaknya ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan rasa cinta kepada peserta didik kita terhadap Al-Quran. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berkisah
ceritakan, kisahkan kisah-kisah dalam Al-Quran dari ayat-ayat yang mereka hafal. Lalu yang kedua, menanamkan rasa bangga kepada Al-Quran, yaitu dengan cara mengungkap kebenaran dan keagungan Al-Quran, terutama dari ayat yang mereka hafalkan. Lalu yang ketiga, mengenalkan kepada anak didik kita akan petunjuk Al-Quran melalui penyampaian pesan moral. Lalu yang keempat, mengajari mereka bahasa Arab sehingga mereka mudah untuk memahami Al-Quran. Lalu yang kelima, membimbing peserta didik kita agar menjadi para hafidh atau hufadz rabbani, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk menghayati, mentadaburi ayat yang dihafalkan dengan merujuk pada tafsir Al-Quran yang mudah dan praktis. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.